Semangat pagi, hari ini Senin 8 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, urip iku urup, yang berarti hidup itu menyala dan penuh semangat. Orang yang hidup harus memiliki semangat untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, atau bahkan yang paling diharapkan, paling berharga di dalam hidupnya. Kalau orang hidup tidak memiliki semangat dan harapan lagi, ibarat ia sudah mati di dalam hidupnya. Karena harapan dan cita-cita itulah yang membuat orang menjadi semangat. Tiap hari akan selalu menyambut hari baru dengan senyum, dengan segala sesuatu yang cerah. Sekalipun sadar ada tantangan yang harus dihadapi, ada rintangan yang harus diselesaikan di dalam kehidupan. Namun karena semangat, hidup terus dijalani seolah tanpa masalah. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan belajar kepada Rasul Paulus dan Barnabas yang tetap mempunyai semangat menyala-nyala di dalam memberitakan Injil. Sekalipun dia menemui tantangan, rintangan berupa penolakan terhadap pekabaran Injil yang mereka lakukan. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan catatan kepada kita tentang semangat Rasul Paulus dan Barnabas tersebut. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7 menjadi catatan yang bisa kita pelajari tentang semangat Rasul Paulus dan Barnabas tersebut. Demikian. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara tersebut. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu.
Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian kesaksian yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Anggota keluarga Allah, kisah ini terjadi di Ikonium, yaitu di sebuah kota yang terletak di Asia Kecil, yang kemudian dikenal dengan nama Galatia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dengan cara mengajar di salah satu rumah ibadat orang Yahudi yang berada di Ikonium. Ayat pertama memberikan catatan kepada kita demikian. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ada kata sedemikian rupa. Kata itu menunjukkan semangat Paulus dan Barnabas di dalam pengajaran mereka, menunjukkan semangat Paulus dan Barnabas di dalam memberitakan Injil. Dari pengajaran yang mereka lakukan, membuat sebagian besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Namun demikian, tetap harus disadari bahwa ternyata tidak semua orang setuju dan menerima tentang pengajaran pemberitaan Injil yang mereka bawa itu. Tetap ada orang-orang yang menolak pengajaran mereka. Ayat kedua, bacaan hari ini memberikan catatan kepada kita. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Apa yang membuat Rasul Paulus dan Barnabas tetap mempunyai semangat di dalam memberitakan Injil sekalipun ada gangguan, ada yang kemudian memanaskan hati banyak orang supaya menolak dan tidak menerima pemberitaan mereka? Ayat 3 bagian A memberikan catatan kepada kita demikian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ternyata yang membuat mereka mempunyai semangat memberitakan tentang Injil, sekalipun mengalami penolakan, mengalami tantangan karena ada orang-orang yang berusaha untuk membuat gusar dan mengajak banyak orang menolak pemberitaan mereka, adalah keyakinan adanya kuasa Tuhan di dalam diri. Karena keyakinan dan semangat inilah yang kemudian dikuatkan oleh Tuhan sendiri dalam karya pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian kesaksian di dalam ayat 3 bagian B. Anggota keluarga Allah, pada sisi lain, orang-orang yang tidak suka dan menolak pemberitaan Injil mereka pun tetap berupaya untuk melawan dan menghentikan apa yang mereka lakukan di dalam pemberitaan Injil tersebut. Bahkan sampai ada upaya
penyiksaan dan pembunuhan terhadap kedua rasul itu. Namun demikian, keyakinan mereka, keyakinan Paulus dan Barnabas akan kuasa Tuhan ternyata tidak bisa membendung semangat mereka di dalam pekabaran Injil. Mereka sadar ada masalah, mereka sadar ada orang yang tidak suka, dan mereka kemudian sadar mereka harus menyingkir dari Ikonium daripada melawan orang yang menolak. Namun di dalam penyingkiran mereka dari Ikonium pun, mereka tetap melakukan pekabaran Injil. Mereka tetap memberitakan kabar sukacita tentang kasih karunia yang diberikan Allah di dalam diri mereka. Di daerah lain, di daerah Listra, Derbe, dan sekitarnya, mereka juga memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kasih karunia Allah yang mereka rasakan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita, saya, ibu bapak dan saudara-saudara patut selalu meneladan semangat Paulus dan Barnabas. Melanjutkan kehidupan di tengah dunia yang tidak menentu. Baiklah kita tetap meyakini kuasa Tuhan terjadi atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Masalah memang selalu ada, bahkan bisa membahayakan hidup, semacam pandemi COVID-19 saat ini dan dampaknya. Tetapi bukan berarti kita harus mandek di dalam berkarya untuk memberitakan sukacita karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita, anggota keluarga Allah, sudah menerima penghapusan dosa dari anak domba Allah? Bukankah itu sukacita yang terbesar di dalam hidup kita? Memberitakan berita sukacita harus selalu kita wujudkan di dalam tutur, di dalam angan, di dalam sikap, di dalam perilaku hidup kita setiap hari. Apapun keadaannya, baik ataupun tidak baik keadaannya, kita tetap harus memberitakan berita sukacita karena kasih karunia Tuhan itu. Satu hal yang perlu kita yakini dan perlu kita tumbuhkan di dalam keyakinan kita. Tuhan pun akan menambahkan penguatan dengan kuasa yang diberikan kepada kita semua seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Paulus dan Barnabas. Mari kita mewujudkan kehidupan dengan tetap memberitakan berita sukacita yang dari Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, persoalan permasalahan dalam hidup, penderitaan, bahkan bahaya di dalam kehidupan tetap ada sampai kapanpun. Namun sebagai orang-orang yang sudah menerima pembausuhan dosa dari anak domba Allah, selayaknya kita belajar seperti Paulus dan Barnabas yang tetap memiliki semangat untuk merasakan kasih karunia Allah yang tiada pernah berhenti. Dengan demikian kita pun meyakini urip, iku urup, dan semangat kita untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Kita akan bersama-sama menanggapi sabda hari ini, mengajak semua isi semesta raya untuk selalu memujikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 31, Pinujio Allah. Tuhan
Yang Maha Mulia, perkenankan sebagai anggota keluarga Allah, hari ini kami menaikkan syukur kepadamu dan tetap selalu memuji memuliakan namamu. Karena kami boleh belajar kepada Paulus dan Barnabas. Permasalahan kehidupan memang tetap ada. Persoalan setiap kali selalu muncul, bahkan penderitaan, bahkan bahaya di dalam hidup tetap ada. Namun karena meyakini kami telah hidup menemukan kasih karunia damai sejahtera yang dari Allah melalui penebusan anak domba Allah, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan dengan demikian, kebahagiaan kami boleh selalu kami ceritakan kepada siapapun sebagai wujud kami memberitakan Injil Tuhan, seperti Paulus dan Barnabas juga memberitakan Injil Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan seutuhnya hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Apapun kenyataan hidup kami, kegiatan dan aktivitas yang kami jalani, tetap kami meyakini kasih kuasa-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Kami menyerahkan apapun pergumulan hidup dari setiap anggota keluarga Allah ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami, baik sakit penyakit sesaat yang sedang terjadi, sedang dialami. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit yang sudah menaun dan sudah ada di dalam tubuh sekian lama. Ada pergumulan tentang sakit penyakit dampak dari COVID. Ada juga pergumulan tentang bencana banjir, bencana gempa bumi, bencana dampak dari gunung meletus, dan semua bencana yang terjadi yang boleh dialami setiap anggota keluarga Allah. Kami meyakini persoalan dan permasalahan hidup itu tetap di dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan, dan Tuhan berkuasa menambahkan kasih karunia, sehingga ada tanda-tanda mujizat baru yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga Allah, dimampukan keluar untuk persoalan bisa diselesaikan. Engkau menolong, Engkau menopang, sehingga setiap anggota keluarga Allah juga tetap boleh merasakan kasih karunia untuk bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah, menceritakan tentang sukacita yang boleh dirasakan. Sekarang berdoa untuk anak-anak kami yang belajar di masa pandemi dengan sistem belajar jarak jauh. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada dalam kehidupan mereka. Merasakan berkat dan pertolongan-Mu tetap nyata dalam kehidupan setiap hari mereka. Tidak lupa kami tak menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini di dalam bahu-membahu bekerja sama membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan. Para medis secara khusus di dalam bekerja menjadi garda paling depan menghadapi tantangan pandemi COVID. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada, menjadi pelindung, pengayom, dan sumber kebijaksanaan bagi semuanya. Kami aturkan masyarakat di dalam hidup saling menolong, saling menopang. Biarlah kasih setia-Mu tetap nyata bagi semua. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anggota keluarga Allah, karena urip iku urup, tetap mempunyai semangat untuk melanjutkan kehidupan sekalipun di dalam penderitaan permasalahan yang sedang terjadi. Melanjutkan dengan membawa berkat Tuhan yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.